Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan ibadah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Nicholas Felix Jonathan Siregar. Saya akan bertanya dulu pada kalian. Apakah kalian merasa bosan di rumah saja saat karantina? Tidak ya. Apakah kalian sehat-sehat saja? Semoga sehat. Oke. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita akan berdoa dulu kepada Tuhan agar ibadah ini akan diberkati. Tuhan, berkatilah ibadah ini agar tidak ada kendala sama sekali Tuhan. Tuhan, berkati juga para medis yang di luar sana untuk mengobati orang yang terkena virus corona atau COVID-19. Semoga Tuhan virus ini akan berakhir di tahun ini Tuhan, dan tidak ada lagi di tahun depan. Tuhan, berkati juga, berilah kesehatan kepada orang sakit yang terkena virus corona agar mereka sehat selalu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Salam semua, di kesempatan ini saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang mama saya yang bekerja sebagai tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 ini, tenaga kesehatan adalah orang-orang yang menangani di garda terdepan. Sudah banyak sekali tenaga medis yang gugur karena terpapar virus dari pasien yang ditanganinya. Saya juga terus berdoa untuk seluruh tenaga medis di rumah sakit di Lampung, di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, agar selalu dalam lindungan Tuhan dan tidak ada lagi tenaga medis yang gugur karena ini. Kita juga diharapkan untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja dan tidak mudik. Kita juga harus bisa jaga kesehatan dan terus berdoa agar wabah virus ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Tetap di rumah saja, tetap sehat, dan jangan lupa berdoa. Sekian kesaksian dari saya. Terima kasih. Saya akan bacakan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-4. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat Yerusalem. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk masukkan ke dalam penjara. Filipus, Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, selamat di rumah ya. Nah, pagi ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Hari ini kita akan memulai pelajaran yang kelima. Judulnya adalah memberitakan Injil dalam kondisi teraniaya, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-4. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, Tante ingin mau bertanya bagi adik-adik sekalian. Siapakah di sini yang sudah pernah teraniaya? Siapa yang pernah hatinya disakiti? Kalau menurut KKP, pengertian dari teraniaya itu adalah, katanya,
Teraniaya itu perbuatan yang bengis, ya, perbuatan yang bengis seperti penyiksaan, kemudian memperlakukan dengan semena-mena, seenaknya saja. Itu pengertian dari teraniaya. Nah, hari ini kita belajar tentang penginjilan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan bagi kita. Tetapi sebelum kita memasuki pelajaran kita, ya, tante mau sedikit bercerita dan berterima kasih bagi teman-teman yang sudah pernah menginjili. Kalau teman-teman masih ingat, tahun yang lalu kalau tidak salah, PRBI pernah menginjili di rumah sakit. Pernah rasanya ditolak, pernah rasanya disakiti, pernah rasanya diterima, senang semuanya. Itu adalah pengalaman yang kalian lakukan. Tetapi tidak sampai di situ saja. Mari terus gali. Mari beri semangat terus. Percayalah, Roh Kudus akan bekerja. Hari ini kita belajar tentang seorang tokoh yang sungguh sangat luar biasa, yang penuh hikmat, ya, dikuasai oleh Roh. Siapakah dia? Dia adalah Stefanus. Kita akan meneladani dia sebagai seorang yang sungguh berjuang mempertahankan imannya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari kami, hidup kami, hari lepas hari. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu hingga pagi hari ini Tuhan. Kami datang memuji Engkau, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam diri kami, mengajari kami dan membawa kami untuk mengerti tentang firman yang akan kami dengar pada hari ini. Mari Tuhan Yesus yang baik, bukakan hati dan pikiran kami, dan pagi hari ini kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang penuh belas kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita yang kelima, ya, memberitakan Injil dalam kondisi yang teraniaya. Stefanus adalah salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk melayani meja. Seseorang yang baik, penuh roh dan hikmat. Seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi dia ditolak oleh orang banyak, namun tak pernah mengubah semangatnya untuk menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan, sekalipun Stefanus harus mati dibunuh dan dilempar batu sampai mati. Mengalami penganiayaan yang cukup besar hanya untuk mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Pernahkah kalian merasa takut ketika bercerita tentang Yesus kepada orang lain? Rasa takut akan dialami oleh setiap orang yang mengalami penolakan, bahkan ketika ada ancaman. Ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus, itu adalah perintah. Dalam situasi apapun, firman Tuhan perlu diberitakan. Mungkin ada risiko yang akan kita alami, tapi jangan takut. Tuhan pasti melindungi dan menyertai. Akan ada hasilnya kelak, bahkan ada buahnya di masa yang akan datang. Jadi, jangan menyerah ketika kita ingin mau menyampaikan Injil kepada orang lain. Tetap setialah memberitakan Injil. Ketika Stefanus mati dibunuh, jemaat di Yerusalem tidak membuat mereka takut, mundur, gentar, malah mereka makin setia dan mereka tersebar. Mereka tersiar, terpencar. Mereka tidak hanya berkumpul dalam satu tempat atau negeri, namun mereka menjelajah ke seluruh negeri hanya untuk memberitakan Injil. Jadi, tidak ada hasil yang sia-sia ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan Injil, sekalipun mengalami penolakan dan penganiayaan. Seperti yang dialami oleh Stefanus, ia mempertahankan iman kepercayaannya sampai akhir, sehingga membuat orang percaya lainnya semakin kuat dan tidak takut memberitakan Injil sekalipun dalam keadaan teraniaya. Ketika menghadapi tantangan, berdoalah,
Mintalah penyertaan Roh Kudus untuk memampukan setiap kita. Teladan hidup yang kita berikan akan berdampak besar kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka akan semakin mengenal siapa Yesus Kristus. Jangan menyerah, tetaplah memiliki komitmen untuk setia untuk memberitakan Injil, walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi teman-teman, untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, marilah kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami ingin menutup sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau bisa melindungi kami Tuhan. Kami juga bisa mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kami. Doa ini memang tidak sempurna Tuhan, tapi kiranya Engkau menerima dan mendengarkannya. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin.